Salam, perkenalkan saya Eretianto Melilak, mahasiswa PPG periode 2 Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun 2025 dengan nomor PPG 50.17179918901 akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan materi ibadah yang sejati di kelas 4 SD nomor 1 Dalung. Selamat menyaksikan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Baik semuanya? Baik. Anak-anak sudah sarapan sebelum ke sekolah? Sudah? Semuanya sudah pada sarapan? Sudah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran agama Kristen di pagi hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Bapak mau cek kehadiran anak-anak. Siapa teman kalian yang tidak hadir di pagi hari ini? Nina dan Seril. Ada yang tahu kabarnya Nina? Kenapa tidak hadir? Sakit. Seril? Izin ya. Sebelum kita memulai segala sesuatu sebagai orang Kristen, kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu anak-anak, Bapak minta Nail pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Nail. Ya. Teman-teman, mari kita doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, Datanglah kerajaanmu. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Semuanya membawa Alkitab hari ini? Anak-anak buka di Roma pasal 12. Ya. Roma itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Bapak bacakan ayat yang pertama, sedangkan ayat yang kedua dibacakan oleh anak-anak semua. Udah buka Alkitabnya, Nak? Roma pasal udah menemukan semuanya? Sudah menemukan semuanya? Sudah, Bapak bacain. Karena itu saudara-saudara, kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Hari ini mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama tentang ibadah sejati. Ya, anak-anak silakan berdiri dulu semuanya. Ya. Teksnya Bapak udah siapin, silakan. Suaranya keras ya anak-anak ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ya. Sekarang anak-anak
tentang temanya tentang ibadah sejati, Bapak memberikan kalian tentang kesepakatan kelas. Ya, Maria, apa kesepakatan kelas yang pertama? Bacakan. Tepat waktu pelajaran. Ya, tadi semuanya sudah tepat waktu masuk pada saat jam agama. Yang kedua, apa lagi Maria? Menghargai orang yang sedang berbicara. Menghargai orang yang sedang berbicara. Siapa yang berbicara di depan kalian saat ini? Pak Guru, ya. Nanti bukan cuma Pak Guru saja, tapi nanti ada teman-teman kalian maju nanti. Jadi kalian harus menghargai pendapatnya dia, ya, melalui presentasi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke tema utama, Bapak kasih waktu 5 menit literasi baca bacaan ini dalam hati, ya. Kita lakukannya dengan tertib. 3, 2, 1, silakan dibaca. Baca dalam hati, ya. Sudah? Ya. Ini orang apa ini? Farisi. Ini orang apa? Pemungut cukai. Ada nggak perbedaan antara kedua orang ini? Ya, ada. Orang Farisi dia orang yang sombong atau baik hati? Sombong. Pemungut cukai orang yang baik hati atau orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau orang Farisi ini pada saat dia sembahyang anak-anak, dia selalu sombong. Ya. Berikut, gambar apakah yang Bapak tampilkan ini? Tentang ibadah. Ini sikap apa ini anak-anak? Berdoa. Ya. Ini adalah salib. Ini menunjukkan kalau kita ini orang Kristen. Ya. Jadi tanda salib ini anak-anak bisa melihat di rumah-rumah orang Kristen maupun orang-orang Katolik. Ya. Pertanyaannya anak-anak, kapan sebaiknya kita melakukan ibadah? Gracio. Setiap hari Minggu. Ada lagi? Kapan sebaiknya kita melakukan ibadah? Setiap hari, ya. Jadi kita melakukan ibadah itu baik di gereja maupun di rumah kita. Jadi ibadah itu ada 2 istilah anak-anak, ya. Nanti Bapak tampilkan videonya, ya. Jadi ada ibadah di gereja, yaitu kita mendengar firman Tuhan, dan ada ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, sebagai orang Kristen kita melakukan ibadah berbuat baik, tidak berbuat jahat, ya, menolong sesama tanpa memandang. Kalau kita orang Kristen, boleh nggak kita menolong agama Hindu atau Islam? Boleh. Jangan pernah merasa dirimu paling baik di antara semua agama lain, ya. Kita itu anak-anak Kristen sebagai garam dan terang dunia. Tahu garam dan terang? Ya, jadilah garam dan terang dunia, ya. Boleh bergaul sama siapa saja, tunjukkan kalau kita ini ada anak terang. Ya, anak-anak baik maksudnya. Tahu? Anak-anak yang baik tidak memiliki sifat buruk seperti mencuri. Ada mana mencuri? Tidak. Berbohong itu bukan sifat orang Kristen itu. Itu bukan menjadi orang yang penerang itu. Tunjukkan contoh kalau kita orang Kristen, orang yang baik, ya. Judul kita hari ini adalah apa? Coba bacain untuk Bapak. Lebih keras lagi apa? Ibadah yang sejati. Di ibadah yang sejati ini anak-anak, Bapak memberikan tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis arti ibadah yang sejati dan yang benar. Yang kedua, Noel tolong bacain. Noel, bacain yang kedua. Iya, yang kedua. Peserta didik dapat membandingkan perilaku orang yang beribadah dan tidak beribadah dengan tepat. Yang ketiga, Gracia tolong bacain. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku sebagai pengguna ibadah yang baik. Kita melihat dulu video berikut ini. Perhatikan baik-baik, ya. Ini permasalahan yang sering terjadi. Perhatikan. Dan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja.
hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, berkata yang lain, membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Dari sini Bapak punya pertanyaan. Ya. Bagaimana menurut anak-anak tayangan video tadi? Ada yang bisa menjawab? Tadi kan sudah nonton. Apa yang anak-anak dapatkan di sana? Nail. anak kecil yang nggak mau sekolah minggu. Anak kecil yang tidak sekolah minggu, ya. Gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen dilakukan setiap apa? Hari Minggu. Itu adalah ritual orang Kristen. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Itu disebut ibadah. Paham? Perhatikan gambar ini. Perhatikan baik-baik. Ya. Gambarnya diperhatikan dulu. Apa yang terjadi jika kita perilaku seperti nampak pada ini? Anak-anak lagi ngapain ini? Lagi berdoa. Ya, ini ngapain dia? Tidur. Boleh tidur pada saat berdoa? Ya. Kalian kalau ke gereja, boleh nggak bermain-main saat ibadah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh anak-anak? Karena ibadah itu anak-anak kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita beribadah di sana, kita mendengar ceramah, kita mendengar khotbah dari pendeta tentang siapa itu Tuhan. Ya, di ibadah anak-anak kita memuji Tuhan dan di ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Jadi ibadah itu waktu yang tepat kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Semua orang Kristen datang ke gereja. Tadi seperti video yang sebelumnya, ya, anak yang tidak mau pergi ke gereja, dia bilang, "Oh, saya nggak mau ke gereja, kan di gereja kan banyak teman yang membuli. Di gereja banyak teman, saya dihina." Tapi bapaknya apa? Suruh bawa gelas. Akhirnya di situ bapak nggak. Kalau kita ke gereja, kalau fokus dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka bapak percaya Tuhan ada selalu ada. Ya, lanjut. Kita lihat video yang sudah Bapak buatkan. Perhatikan baik-baik video ini ya anak-anak ya. Ibadah yang sejati. Nah, ibadah itu datangnya dari bahasa Ibrani, ya, dari bahasa Ibrani, yaitu abodah, ya, yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau dapat diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui dan menghargai adanya Tuhan. Ya, sekalian, mengakui dan menghargai adanya Tuhan. Ya, itu kata ibadah. Itu dalam bahasa Ibrani. Masa dasar ibadah berarti suatu kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai dan menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Sekarang kita kerjakan LKPD kita. Bapak bagikan ke anak-anak. Ya. Ini LKPD, anak-anak silakan kerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Lihat gambarnya yang sudah Bapak buatkan. Apa yang kalian lakukan?
jempol ke bawah kalau tidak baik. Ya, dikerjakan dulu. Lihat gambarnya, apa yang dilakukan? Itu ada seorang nenek bersama anak. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, dilihat gambarnya dulu. Iya. Jangan lupa tulis nama ya. Clara, bagus, Clara. Membantu nenek menyeberang jalan. Benar. Itu perbuatannya baik atau salah? Baik. Silakan isi jempol. Iya, ya gambar jempolnya. Bagaimana? Sudah? Oke. Jika sudah, Bapak mau kelompok 2. Ada perwakilan, silakan maju. Gracio, silakan maju. Silakan Gracio. Gambar nomor 1, membantu orang dewasa, penilaian jempol. Gambar nomor 2, anak-anak sedang belajar. Anak-anak sedang belajar. Jempol ke atas atau ke bawah? Atas. Bagus. Yang ketiga? Sebelum masuk kelas, anak-anak berbaris di depan kelas. Oh, jempol atas. Bagus. Tawuran atau bertanya. Nomor 4 apa jempolnya? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena bertengkar. Boleh bertengkar? Tidak boleh. Ya, itu perbuatan yang tidak baik. Yang kelima? Anak sedang berdoa. Anak sedang berdoa. Boleh berdoa atau tidak sebagai orang Kristen? Boleh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana tepuk tangan untuk teman-teman? Kelompok 1, silakan maju nak. Ya, lanjutkan yang nomor 6. Gambar apa nak? Membuat kegaduhan, jempol ke bawah atau jempol ke atas? Ke bawah. Nomor 7 apa nak? Membersihkan lingkungan sekitar, jempol ke atas atau ke bawah? Ke atas. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Diwakili oleh Maria. Tepuk tangan dulu. Iya, silakan Maria. Sekarang anak-anak kita masuk di main peran. Main peran sebagai orang Farisi, main peran sebagai pemungut cukai. Siapa yang mau berperan sebagai orang Farisi? Angkat tangan. Oke. Gracio, silakan maju. Ya. Gracio di sini. Ya. Siapa mau berperan sebagai pemungut cukai? Angkat tangannya. Ya, silakan maju nah. Ya. Contoh, orang Farisi di depan, pemungut cukai di belakang. Pemungut cukai di sini nak. Ya, pemungut cukai. Ya. Perhatikan ya, nanti Bapak mau kelompok 1 dan kelompok 4 memberikan nilai. Ya. Gracio, coba Gracio, silakan. Tuhan Yesus, saya orang yang selalu berdoa dan selalu memberi 10% kepadamu. Tidak seperti orang pemungut cukai di depan saya. Dan itu saya orang berdosa. Amin. Oke. Ya. Bagaimana dengan pendapat kelompok 1? Dan tentang orang Farisi dan pemungut cukai.
Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Bagaimana penilaian kelompok 4? Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh sombong. Ya, tepuk tangan untuk Prasio. Tepuk tangan untuk Prasio dulu. Tepuk tangan untuk Nathanael. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang Bapak mau anak-anak semuanya berdiri. Kita sedikit sebagai orang Kristen berdiri dulu semuanya. Ya. SDG-nya ialah tepuk Kristen. Ya, jadi Bapak bilang tepuk Kristen, anak-anak jawab tepuk ya. Kristen agamaku, Yesus Tuhanku. Bisa? Bisa. Tepuk Kristen. Kristen agamaku, Yesus Tuhanku, gereja baikku, Alkitab firmanku, Anak Tuhan. Anak Tuhan. Yes, yes, yes. Silakan duduk anak-anak. Nah, dari sini anak-anak, ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Ada? Gracio, apa kesimpulan yang kamu dapat pada pembelajaran ini? Tidak boleh sombong. Apalagi? Maria, apakah ada kesimpulan hari ini yang kamu dapat, nak? Tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, kita merefleksikan pembelajaran kita. Bapak punya pertanyaan. Menurut kalian, dari kegiatan tadi, kegiatan apa yang paling menarik? Ya, dari awal sampai akhir. Angkat tangan, Gracio. video yang bukan gereja karena gereja. Video di gereja, enggan di gereja karena gadget. Apa lagi? Siapa lagi? Angkat tangannya. Apa yang kalian dapatkan? Angkat tangan. Apa nak? Bermain peran. Sebagai orang apa tadi? Iya, sebagai orang Farisi dan pemungut cukai. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Sekarang Bapak membagikan asesmen anak-anak. Silahkan kerjakan, ya. Ini asesmennya, anak-anak silahkan kerjakan. Baca baik-baik, ya. Pilih jawaban mana yang tepat, ya. Langsung dijawab di sini, ya. Mana yang tepat, mana yang benar. Ya, ini dikerjakan dulu. Baca baik-baik, ya. Ya, dibaca dulu, setelah itu dilingkar. Mana yang kamu mau benar, nak, silakan dilingkar, ya. Bisa? Dibaca baik-baik. Oh, satu udah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Iya, ya. Ya. Arya udah nak? Ya. Bagus. Kelompok 4 silakan nak. Ya, sebelum kita mengakhiri, Bapak mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah Bali. Oleh karena itu anak-anak, Bapak mau anak-anak semuanya berdiri. Ya. Ikuti lagu ini, ya. Meo, meo, are
satu kalimat untuk kalian. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu. Karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Ya, sikap berdoa sebelum kita istirahat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya tentang ibadah yang sejati. Terima kasih anak-anak, silakan beristirahat.